Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Rahma Fajriyati beserta rekan saya Fani Ayu Anastasia. Kami dari kelas FI 21B, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ADP atau Application Development Project tahun ajaran 2023-2024 yang diampu oleh Ibu Lita Lestari Utami STMkom. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan pemrograman Visual Basic versi 2012 dengan menggunakan database MySQL. Sedangkan untuk laporan ini, tim kami menggunakan report view yang berasal dari Visual Basic 2012 dan di sini kami memiliki 3 user yang dapat mengakses aplikasi ini, yaitu 1. Admin. Sebagai admin memiliki hak akses penuh ke dalam aplikasi dan dapat mengakses semua data dan fungsi ke dalam sistem, seperti menambahkan, mengedit, atau menghapus data dalam sistem. 2. Resepsionis. Sebagai resepsionis, memiliki hak akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan admin, yaitu dapat melihat informasi data kamar dan data tamu, menerima atau menolak reservasi dan membuat reservasi. Namun, resepsionis tidak memiliki akses ke laporan atau pengaturan sistem, menambahkan, mengedit, atau menghapus data dalam sistem ini. Dan yang ketiga, sebagai pemilik. Sebagai pemilik memiliki hak akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan admin dan resepsionis. Pemilik hanya dapat mengakses dan dapat melihat laporan informasi saja. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan coba login sebagai admin dengan ID user ADM001 dan password admin. Kita bisa show password, kemudian kita login. Kita di sini ada file login, logout, exit, dan semester data tamu dan data kamar, kemudian transaksi check-in, check-out, dan laporan. Di master kita akan membuka data tamu. Di dalam data tamu ada history tamu. Kita klik dan ya di sini ada history yang sudah menginap ya. Dan kita akan meng-close-nya, kemudian kita masuk ke data kamar. Di sini ada kode kamar, lantai, nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Kita sebagai admin di sini bisa mencari data kamar dengan tipe kamar VIP. Nah, di sini muncul tipe kamar yang VIP saja. Kemudian kita merefresh-nya akan kembali ke awal. Kita di sini sebagai admin bisa juga menambah data kamar dengan menginputkan K006, lantai 6, nomor kamar 666. Tipe kamarnya kita memilih ekonomi saja. Harga per malamnya kita masukkan di sini. Kemudian kita simpan. Kita berhasil ya menyimpan data kamar yang baru. Nah, sudah menambah, kita bisa juga mengeditnya. Kita klik, kemudian edit dari yang barusan, harganya kita ubah. Kita berhasil mengubahnya. Kemudian kita akan mencoba menghapusnya. Ya, di sini kita sudah bisa menghapusnya, menghapus data kamar. Nah, kita ini kembali ke awal. Ada 5 data. Kemudian kita mencoba check-in dengan kode kamar K003. Di sini langsung muncul lantai, nomor kamar, tipe kamar, dan harganya. Kita memasukkan ID atau nomor KTP. Kita tambahkan saja ya. ID atau nomor KTP, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kita ini untuk nomor teleponnya mengacak ya, mengasal saja. Kemudian kita klik button simpan, kita check-in berhasil. Kemudian kita akan mengeceknya di data tamu. Nah, di sini sudah menambah jadi 2 orang yang menginap di hotel ini. Kita akan coba men-check out tamu kita.
dengan memasukkan ID nomor KTP yang tadi. Nah, kemudian di sini akan muncul semuanya dengan otomatis. Kita klik OK dan checkout berhasil. Yang tadi di data tamu akan menghilang, hanya satu, kemudian yang satu lagi akan muncul di histori tamu. Nah, setelah itu kita close. Kita coba masuk ke laporan. Di laporan ini kita menampilkan histori tamu yang sudah menginap di hotel ini. Kemudian kita akan log out dan kita akan login sebagai resepsionis dengan ID user RSP002 dan password dengan resepsionis. Kita show password, nah kemudian kita login. Di sini kita hanya bisa data tamu, data kamar, check-in, dan check-out. Ini data tamu, dan di data kamar kita sebagai resepsionis hanya bisa melihat saja, tidak bisa menggunakan tambah, edit, ataupun hapus. Nah, kita di sini bisa check-in dan juga kita bisa check-out sebagai resepsionis. Kemudian kita logout dan kita akan mencoba login sebagai pemilik, di mana pemilik ini hanya bisa menggunakan laporan saja dengan ID user pem003 dan passwordnya pemilik. Kita show password, kemudian login. Nah, di sini hanya ada laporan saja. Kita klik page width supaya bisa melihat secara detail. Kemudian kita close dan kita log out. Kemudian kita exit. Selanjutnya, ini adalah beberapa file yang dibutuhkan untuk membuat laporan dari Visual Basic itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat dataset yang menghubungkan antara database dengan Visual Basic. Yang kedua yaitu membuat report. Report ini merupakan desain untuk tampilan laporan yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu membuat form laporannya. Dalam form laporan ini kita menautkan atau kita memasukkan sebuah report view yang akan dihubungkan dengan dataset yang tadi. Dan inilah codingan untuk laporan tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.